Andi seorang mahasiswa semester akhir yang mencoba hidup hemat. Akhirnya menemukan sebuah kamar kos murah. Kamar itu kecil, dengan cat dinding yang mengelupas dan aroma apek yang pekat bercampur dengan wangi melati kering yang tak wajar. Andi menganggap wangi itu berasal dari sesajen di kamar sebelah. Dia tidak tahu bahwa itu adalah aroma yang sudah menempel di ruangan itu selama bertahun-tahun. Hai, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Makasih yang udah mampir ke channel Hanya Horor. Ya udah, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Saat membersihkan debu di bawah ranjang, ia menemukan sebuah foto tua berukuran saku. Fotonya sudah usang, tetapi memperlihatkan sosok seorang wanita muda yang cantik namun berwajah sangat pucat. Wanita itu duduk di tepi ranjang dengan gaun putih polos. Tangannya terlipat di pangkuan, menatap lurus ke arah kamera dengan tatapan kosong dan senyum tipis yang terasa hampa. Andi meletakkan foto itu di meja, menganggapnya sebagai peninggalan penghuni sebelumnya. Di bawah ranjang yang sama, terselip sebuah buku catatan kecil bersampul lusuh. Ini adalah buku harian milik Rudy, penghuni kamar sebelumnya. Andi membuka bukanya dan apa yang ia baca membuat bulu kuduknya merinding. 23 Mei, hari ini aku menemukan sebuah foto aneh di bawah ranjang. Seorang wanita cantik, tapi matanya kosong. Aku taruh di meja, mungkin pemiliknya akan kembali mengambilnya. 27 Mei, aku mulai merasa kamar ini aneh, dingin sekali, dan foto itu, matanya seolah mengikuti gerakanku. Aku coba membakarnya, tapi anehnya kertasnya tidak mau terbakar. 29 Mei, wanita di foto itu tidak lagi duduk di ranjang, dia berdiri di samping ranjang. Aku tidak gila. Aku melihatnya berubah. Dia seperti perlahan-lahan keluar dari fotonya. 31 Mei, dia memanggil namaku. Aku melihat bayangannya di sudut kamar. Dia ingin aku menemaninya. Aku takut. Aku harus pergi dari sini. Setelah catatan itu, buku harian itu berakhir. Sebuah rasa takut yang dingin menjalar di punggung Andi. Rudy tidak pergi. Dia menghilang. Dan foto yang diceritakan Rudy kini ada di mejanya. Pada malam ke-10 Andi di kamar itu, terornya menjadi lebih personal. Ia sedang mengerjakan tugas saat bisikan itu kembali terdengar. Tetapi kali ini lebih jelas. Andi, kemari, temani aku. Bisikan itu memanggil namanya berulang-ulang seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Ia merasakan udara dingin menjalar dari leher hingga ke kakinya, dan ia merasakan sentuhan dingin di pundaknya. Ia melirik ke meja belajarnya. Wanita itu di foto kini sudah tidak lagi duduk di tepi ranjang. Ia sudah berdiri di samping ranjang dengan punggung membelakangi kamera, persis seperti yang ditulis Rudy. Andi memegang foto itu, dan ia merasa foto itu terasa dingin, sedingin es.
Dengan tangan gemetar, ia mencoba menyentuh foto itu. Tiba-tiba, ia merasakan tangannya seperti tersedot ke dalam foto. Ia melemparnya ketakutan. Foto itu mendarat di lantai dengan wajah menghadap ke atas. Seketika, foto itu sudah berbalik menghadap kamera, menatap lurus ke arahnya dengan senyum yang sangat lebar. Mata hitamnya yang kosong seolah menembus jiwa Andi. Pada saat itu tawa melengking terdengar dari dalam lemari tua di sudut ruangan. Tawa yang dingin dan menusuk tulang. Pintu lemari perlahan terbuka, menampilkan bayangan hitam yang bergerak-gerak perlahan mengambil wujud. Andi menyadari ia harus melawan. Ia teringat akan sebuah ayat suci yang pernah diajarkan ibunya. Dengan suara gemetar, ia mulai membacanya. Namun, setiap kata yang ia ucapkan, tawa melengking itu semakin keras dan bayangan wanita itu semakin nyata. "Kau tidak bisa mengusirku," bisik suara serak itu di benaknya. "Kau sudah melihat fotoku, kau sudah tahu tentangku, kau sudah terikat denganku." Andi mencoba lari. Ia memutar kenop pintu, tetapi pintu itu terkunci. Ia mencoba membuka jendela, tetapi jendela itu juga terkunci. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Kamar kecil itu kini menjadi penjara baginya. Bayangan wanita itu telah sepenuhnya mengambil wujud. Wajahnya pucat pasih, rambutnya panjang terurai, dan ia tersenyum dengan senyum yang sama dengan yang ada di foto. "Ini adalah rumahku," bisiknya. Suaranya kini terdengar seperti lolongan. Wanita itu perlahan melangkah maju. Tangannya yang kurus terangkat, menunjuk ke meja. Andi menoleh dan melihat foto tua di mejanya yang kini telah menjadi kosong. Hanya ada latar belakang kamar tanpa sosok wanita itu. Tawa melengking itu semakin keras dan ia menyadari bahwa wanita itu tidak lagi berada di foto. Wanita itu sudah berada di dalam kamar dan ia datang untuk menjemputnya. Andi memejamkan mata, memeluk lututnya, dan menunggu akhir. Ia merasakan sentuhan dingin di pundaknya, lalu di lehernya. Ia tidak melawan. Ia tahu perlawanannya sudah sia-sia. Beberapa hari kemudian, ibu kos masuk ke kamar itu karena Andi tidak keluar-keluar. Kamar itu kosong. Di bawah ranjang, ia menemukan sebuah buku harian lusuh dan sebuah foto tua. Di foto itu, seorang pemuda duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat dan senyum kosong. Dia adalah Andi, yang kini telah mengambil alih tempat wanita itu, terjebak dalam foto, menunggu penghuni kamar baru yang menarik untuk menemaninya selamanya. Ia membalik foto itu, dan di belakangnya tertulis sebuah nama, Maya. Kesadaran Andi kembali, namun ia tidak lagi merasakan dinginnya lantai kamar atau paniknya jantung yang berdebar. Ia hanya merasakan kehampaan yang dingin. Ia melihat sekeliling, dan yang ia lihat hanyalah kamar kosnya. Tetapi warnanya telah pudar menjadi monokrom, dan segalanya tampak kaku, beku. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tetapi tidak bisa. Ia mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia menyadari,
ia kini berada di dalam foto itu. Ia adalah penghuni barunya, sebuah hantu yang terperangkap dalam bingkai usang, dalam pose yang ia benci. Ia melihat ke atas, dan di sana ia bisa melihat dunia nyata, tetapi hanya melalui lensa kecil foto itu. Ia melihat dirinya, tubuhnya yang dulu tergeletak di lantai, dan ibu kos yang masuk dengan wajah pucat menemukan foto dirinya yang baru. Andi adalah saksi dari duka dan kebingungan ibu kos. Ia melihat wanita tua itu menaruh fotonya kembali di bawah ranjang, di samping buku harian Rudi yang lusuh. Ia menghabiskan hari-hari yang tak terhitung jumlahnya dalam kegelapan dan kesunyian, sendirian, terperangkap dalam pose yang sama. Beberapa bulan kemudian, pintu kamar itu terbuka kembali. Seorang mahasiswa baru yang terlihat ceria dan percaya diri masuk ke dalam kamar. Namanya Dino. Ia membersihkan kamar bersenandung riang. Andi yang terperangkap di dalam foto hanya bisa mengawasi dengan putus asa. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia ingin berteriak memperingatkan, tetapi ia tidak bisa. Dino, sama seperti Andi, menemukan foto tua itu di bawah ranjang. Foto itu kini menampilkan wajah Andi duduk di tepi ranjang dengan wajah kosong. Dino tersenyum, menganggapnya lelucon, lalu meletakkan foto itu di atas meja belajarnya. Pada malam hari, teror dimulai kembali. Andi merasakan kekuatan aneh memaksanya untuk bergerak. Ia merasakan lehernya perlahan miring, tangannya terangkat, persis seperti yang dulu dilakukan Maya. Andi berjuang mati-matian, mencoba melawan kekuatan itu, tetapi sia-sia. Ia adalah hantu di dalam foto, dan sekarang ia adalah bagian dari kutukan itu. Ia adalah medium baru yang digunakan untuk menakut-nakuti penghuni selanjutnya. Dari balik fotonya yang usang, Andi melihat Dino yang mulai panik. Ia melihat Dino mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ia melihat tatapan bingung dan ketakutan di mata Dino. Dan yang paling mengerikan, ia mendengar suaranya sendiri, suara yang terdistorsi oleh kutukan, membisikkan nama Dino dari dinding. "Dino, temani aku," bisik suara itu, suara yang sama yang dulu menghantui Andi. Andi hanya bisa menonton. Ia melihat sejarah terulang kembali, dan kali ini ia adalah dalang yang tak berdaya. Dino, sama seperti Andi, mencoba melawan. Ia berteriak. Ia mencoba lari, tetapi kamar itu seolah hidup, menjebaknya di dalam. Di dalam foto, Andi melihat bayangan Maya yang kini bergerak bebas di dalam kamar, mengintai Dino. "Jangan! Jangan lakukan itu padanya!" teriak Andi dalam hatinya, tetapi suaranya tidak pernah keluar. Pada puncaknya, saat Dino menyerah dalam ketakutan, Andi merasakan getaran besar. Ia merasakan kekuatan aneh datang dari luar, menariknya. Ia melihat sekilas wajah Dino di dalam foto itu, yang kini terlihat pucat dan kosong. Di saat yang sama, ia merasakan dirinya ditarik luar. Kesadaran Andi mulai memudar, wajahnya terasa seperti meleleh. Ia mendengar tawa melengking dari jauh, dan ia menyadari perannya sudah selesai. Ia tidak lagi dibutuhkan di dalam foto, tempatnya telah digantikan. Foto tua itu kini menampilkan wajah Dino yang kosong, duduk di tepi ranjang dengan tatapan hampa.
Sementara Andi, kesadarannya yang hancur kini menjadi satu dengan hantu-hantu lain yang terjebak di dalam kamar itu, menjadi bisikan tak berwujud yang menanti tumbal selanjutnya. Ia tidak lagi ada di dalam foto. Ia kini adalah hantu yang berbisik, salah satu dari sekian banyak suara yang menanti. Dan di kamar itu, siklus yang tak berujung terus berlanjut. Ya, sampai sini dulu cerita kita kali ini. Share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka cerita ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Hanya Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Horor pamit, sampai jumpa di cerita selanjutnya.